Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, pimpinan atau LO Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati seluruh peserta uji publik yang berbahagia. Acara pembukaan uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan umum serentak tahun 2024, hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dimulai. Diawali bersama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi Gemilang. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, sebelum menjalankan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Doa ini saya ucapkan sesuai ajaran Islam bagi saudara kami yang berkeyakinan selain agama Islam, dengan hormat mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilu serentak tahun 2024. Tiada harapan dan dambaan kami, ya Allah, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan apapun sampai selesainya kegiatan pada hari ini. Ya Allah Al-Wahhab, berilah kami karunia-Mu, bukalah fikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami kecerdasan dan kearifan untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pejuang-pejuang kami, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak Faisal Amir dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Asram Jaya yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Bawaslu yang sempat hadir, fasilitator Kak Nawir, rekan-rekan pejabat KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Kesbang Pol Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau yang mewakili, Kepala Biro Pemerintahan Umum atau yang mewakili, Kepala Bagian, Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, pimpinan dan LO Partai Politik untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta Bapak sekalian dari Ormas, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari seluruh hadirin sekalian. Mohon maaf saya tidak sempat sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, ini hari kedua kita melakukan pertemuan dalam rangka uji publik. Kemarin kita sempat melakukan FGD, banyak diskusi soal soal penataan daerah pemilihan, dan
pikiran-pikiran Bapak sudah kami coba rangkum dalam satu resume yang hari ini kita coba kembangkan dalam bentuk uji publik. Hari ini mungkin kawan-kawan dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Pak Asram akan mengekspos penataan atau rancangan penataan daerah pemilihan di khususnya untuk tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Bapak sekalian, jadi tahapan penataan dapil sesungguhnya sejak dari bulan Oktober. Kemudian berjalanlah teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan penataan daerah pemilihan. Karena sesungguhnya penataan daerah pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu menjadi memang salah satu tahapan. Tetapi karena daerah pemilihan untuk tingkat pusat dan tingkat provinsi menjadi bagian dari undang-undang, sehingga pada saat itu kita tidak membahasnya karena itu sudah menjadi undang-undang. Tetapi kemudian belakangan lahir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tahun 2022 yang kemudian memberikan perintah kepada kita khususnya KPU untuk menata kembali daerah pemilihan di tingkat pusat dan tingkat provinsi atau tingkat DPR RI dan DPRD provinsi. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan ini kita sudah mencoba melakukan penataan itu dengan berbagai upaya, dengan berbagai pertimbangan khususnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 2017 dan lebih khusus lagi pada prinsip-prinsip penataan dapil, kawan-kawan sekalian. Sehingga hari ini kita melakukan uji publik sebagai rangkaian dari upaya proses tahapan penataan daerah pemilihan. Daerah pemilihan ini adalah hal yang sangat strategis bagi semua, baik peserta pemilu ini paling penting. Makanya karena ini terkait dengan partai politik, karena daerah pemilihan ini adalah daerah pemilihan untuk peserta pemilu dari partai politik ini, kita memakai sistem proporsional. Sistem proporsional ya penataan daerah pemilihannya ya seperti ini relatif banyak, kemudian kursinya juga banyak dalam satu daerah pemilihan. Ibu Bapak sekalian, dalam undang-undang disebut bahwa daerah pemilihan itu untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Di Sulawesi Selatan ini hanya satu daerah pemilihan yang paling kecil kursinya itu daerah pemilihan 10. Tanah Toraja dan Toraja Utara itu 5 kursinya. Dan yang paling besar kursinya adalah daerah pemilihan 11, yaitu 11 juga kursinya. Sehingga andaikan pun misalnya terjadi penambahan kursi, belum berpotensi untuk berubah daerah pemilihan. Di beberapa daerah, misalnya di kabupaten kota, ada 3 kabupaten kota yang berubah, yang bertambah kursinya, yaitu Takalar, Luhut Timur, dan Bantaeng, tapi hanya Takalar yang harus berubah dapilnya. Lutim dan Bantaeng tidak perlu berubah dapilnya, walaupun bertambah kursinya. Karena dalam daerah pemilihannya belum melebihi kuota kursi dalam satu daerah pemilihan yaitu 12. Misalnya di Takalar, kenapa dia harus berubah? Karena komposisi kursi di sana ada 12, ada satu dapil 12 kursi. Ada dapil lain 11 kursinya. Jadi begitu bertambah kursi harus berubah dapilnya. Nah, kita di Sulawesi Selatan perancangannya masih dalam masih seperti pemilu 2019. Kalau tidak salah ini sudah dari 2014 dapilnya seperti ini. Jadi ini dapil existing. Memang dalam kesepakatan KPU dengan Komisi 2, Bawaslu dan DKPP itu disepakati untuk tidak merubah dapil untuk tingkat provinsi dan DPR RI. Tapi di beberapa daerah agak sulit karena setelah dihitung komposisi penduduk ternyata ada yang sudah melebihi
13 melebihi 12 kursinya per dapil. Alhamdulillah di Sulsel ini kita tidak ada yang seperti itu. Hanya memang kita tahu bersama bahwa dalam komposisi penduduk terakhir itu justru ada 2 kabupaten kota, ada 2 dapil yang bertambah, yang berkurang dapilnya, berkurang kursinya, dan 2 dapil bertambah kursinya. Ya, yang berkurang itu adalah dapil 1 di Makassar, Makassar 1, kemudian dapil 3 kemudian dapil 8 Sopeng Wajo berkurang. Kemudian bertambah dapil 3 yaitu Gua Takalar, dan dapil 6 Maros sampai Parepare. Itu untuk sementara. Nah, rancangan kita ya komposisi kursinya sama, dapilnya sama, rancangan 1 dan 2 sama persis. Komposisi kursi, kemudian dapil, yang berbeda hanya nama dapilnya. Saya sih, ini kalau saya sih pendapat pribadi ini, kecenderungan sih kalau misalnya kita berangkat dari peraturan KPU ya memang sebaiknya dia teratur nama dapilnya. Kalau kemarin itu kan belum diatur, jadi memang KPU masih mengatur sesuai dengan ya masih seperti itu. Dia ke bawah dulu, baru ke samping, baru naik, baru ke... Nah, tetapi itu dapil existing, jadi tetap harus kami lampirkan atau ajukan sebagai rancangan pertama. Ya, Bapak sekalian, kedua rancangan ini akan ya hari ini, ya, Bapak sekalian, apa yang kita diskusikan hari ini akan berkontribusi pada penetapan daerah pemilihan di Sulawesi Selatan, dan itu akan menoreh sejarah dalam perjalanan sejarah pemilu dan demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan. Makanya pada hari ini Bapak sekalian kami mengundang Bapak sekalian sebagai para pihak atau orang-orang yang punya kompeten menurut kami dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan penataan uji publik daerah pemilihan hari ini. Daerah pemilihan ini sangat penting dalam proses pemilu khususnya dalam sistem proporsional terbuka. Apa yang kami rancang ini, daerah pemilihannya ini sesungguhnya ya kursinya tidak terlalu gemuk, juga tidak ada. Jadi dia agak di atas, tidak ada juga yang rendah. Tidak ada. Kalau tidak salah hanya 1 yang 5 kursinya, lain 6, 7. Dia rata-ratanya di 7 dan 8 untuk daerah pemilihan untuk Sulawesi Selatan. Ibu Bapak sekalian, karena itu Sulawesi Selatan ini adalah salah satu provinsi yang relatif besar, baik dari segi wilayah maupun dari segi penduduk. Untuk di luar Jawa, kita terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Dan kabupaten kota terdiri dari 24 kabupaten kota, kecamatan 313 kalau tidak salah, dengan rancangan TPS 27.770 untuk sementara untuk rancangan awal penyiapan TPS untuk pemilu 2024. Di berbagai daerah, misalnya di Selayar, ada 1 TPS itu paling 40 pemilihnya, ada juga 80 pemilihnya, padahal kita bisa sampai 300 misalnya. Itu karena kondisi wilayah. Nah, ini situasi wilayah di Sulawesi Selatan ini memang menjadi menjadi perhitungan dalam penetapan dapil, karena integralitas wilayah menjadi bagian dari prinsip penataan dapil. Di beberapa wilayah seperti yang disampaikan Pak Seram kemarin, ada dapil kita itu misalnya dari Jeneponto Bantai loncat ke Selayar. Ini sangat terkait sebenarnya dengan penataan dapil DPR RI. Karena dapil DPR RI sebaiknya juga sinkron dengan dapil di bawah. Dapil DPR RI sampai Bulukumba. Jadi dari Maros sampai Bulukumba. Seandainya sampai Sinjai saja, maka dapil kabupaten kota Bulukumba bisanya bergabung di ini. Demikian juga misalnya ke daerah ke sana. Dapil 2 itu justru Ajat Taparem yang biasanya gabung Parepare tidak gabung. Dia gabung di dapil 2. Kemudian dapil 3 untuk DPR RI itu Pinrang, Sidrap, Enrekang, ke sana Toraja dan Luraya. Dengan
komposisi kursi untuk DPR kita itu 24 kursi. Walaupun sebenarnya ini dapil lama sejak 2004 kalau tidak salah ingat itu. Untuk Sulawesi Selatan sudah pernah perubahan dapil satu kali di periode tahun 2009 kalau bukan 2009 2014 untuk perubahan dapil, penataan dapil. Saya kira itu pengantar dari saya, sambutan dari saya Bapak sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dan saya berharap masukan yang produktif dan berkontribusi untuk perbaikan konsep penataan dapil kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, arahan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, kepada Bapak Asram Jaya dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saya mungkin langsung saja menyampaikan kepada Ibu Bapak yang kami hormati, peserta uji publik, penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kami sampaikan ada hal teknis sebagai proses kira-kira seperti itu atau sebuah mekanisme dalam rangkaian uji publik, tapi itu kemudian bisa menjadi satu hal yang berarti bagi proses kita dalam rangkaian uji publik ini. Yang pertama bahwa kemarin itu kita sudah melakukan focus group discussion untuk menerima masukan, tanggapan, serta catatan atas simulasi penataan dapil yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan khusus untuk dapil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, rangkaian kita kemarin itu membagi 2 FGD. Sesi pertama itu pesertanya adalah partai politik, kemudian sesi kedua itu pesertanya akademisi, kemudian dari ormas dan kawan-kawan NGO. Nah, proses kita kemarin itu terbantu juga secara teknis. Itu yang saya maksudkan tadi bahwa ini di live secara langsung oleh Tribun Timur di kanal YouTube-nya. Jadi publik bisa melihat, bisa menonton ulang proses FGD kita sampai pada proses uji publik ini. Ya, saya melihat di kanal YouTube-nya ada 4.000-an yang menonton, ikut berpartisipasi. Artinya proses kita ini juga tersampaikan ke publik. Ini sebagai bagian dari rangkaian penguatan terhadap proses uji publik itu. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah saya ingin menjelaskan ulang menyangkut proses penataan dapil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan alokasi kursi. Bahwa penataan dapil ini merujuk pada tahapan yang sudah dilakukan berdasarkan kewenangan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan PKPU 6 tahun 2022 yang penataan dapilnya itu dilakukan untuk dapil kabupaten kota. Itu sudah bergerak sejak Oktober sampai dengan Desember kemarin. Nah, di PKPU 6 tahun 2022 yang menjadi rujukan aturan dalam penataan dapil kabupaten kota, itu juga menjelaskan jadwal tahapan penataan dapil
yang sesungguhnya akan berakhir di tanggal 9 Februari tahun 2023. Jadi kalau melihat tahapan untuk penataan dapil ini bulan depan ini sudah masuk penataan dapil. Lalu kemudian seiring berjalan setelah draft final penataan daerah pemilihan kabupaten kota itu sudah dibuat dan disampaikan ke KPU RI, itu lalu ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 80 yang kemudian memberi tugas kepada KPU untuk menyusun atau menata dapil provinsi dan dapil DPRD provinsi dan DPR RI. Nah, satu hal ini yang ingin kami tekankan bahwa ini adalah tahapan yang sudah berjalan, yang seharusnya harus menurut sesuai dengan jadwal dia harus di 9 Februari berdasarkan PKPU 6 tahun 2022 itu sudah masuk penetapan dapil. Nah, itu artinya bahwa memang ruang yang tersedia pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak sama dengan waktu yang tersedia pada saat penataan dapil DPRD Kabupaten Kota. Itu yang kedua, tetapi kemudian lalu penataan dapil provinsi itu kami merujuk pada data agregat kependudukan atau DAK 2 semester 1 tahun 2020 yang diserahkan secara resmi oleh Depdagri ke KPU RI. Nah, DAK 2 itu, DAK 2 semester 1 itu dituangkan dalam surat keputusan KPU RI nomor 457. Itu yang kemudian menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Kota menyusun dan menata rancangan dapilnya. Nah, itu juga yang kami gunakan di dalam penataan rancangan dapil untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pasca pertemuan RDP di Komisi 2, itu kemudian ada surat yang dikeluarkan oleh KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 80 itu. Nah, untuk uji publik ini surat itu memuat batas yang ditentukan tanggal 21 Januari. Nah, lalu kami mencoba memaksimalkan bagaimana rancangan atau simulasi penataan dapil Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa kita maksimalkan dengan pelibatan stakeholder yang ada di khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu secara teknis juga kami bekerja sama dengan Tribun Timur untuk live dan kemudian bisa disaksikan oleh publik secara luas. Karena kalau kita membandingkan atau kalau kita mengikuti waktu yang tersedia pada saat penyusunan rancangan dapil untuk kabupaten kota, waktunya mereka agak panjang di kabupaten kota. Diskusi publik FGD itu akan panjang, termasuk adalah bagaimana metodologi kajian terhadap penataan dapil ini. Ini memungkinkan ruang diskusi lebih luas, lebih dalam, dan kemudian mendapatkan rujukan ilmiah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kembali tadi bahwa berangkat dari DAK 2, data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan itu 9.255.930. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 188 itu mengatur interval jumlah penduduk untuk penentuan alokasi kursi. 9 juta sampai dengan 11 juta alokasi kursinya itu adalah 85. Nah,
dari jumlah penduduk yang 9.255.930 itu kita bagi dengan alokasi kursi, itu akan ketemu dengan bilangan pembagi penduduk. Bilangan pembagi penduduk itulah harga satu kursi. Nah, bilangan pembaginya kita itu dengan jumlah penduduk 9.255.930 itu adalah 108.893. Nah, data kependudukan ini yang kemudian kita bawa dengan merujuk pada dapil sebelumnya atau dapil yang digunakan di 2019, dapil existingnya. Kalau jumlah dapil, 11 dapil, seperti dapil 2019, ini untuk rancangan pertama kami gunakan dengan komposisi penduduk atau jumlah penduduk berdasarkan DAK 2 semester 1 tahun 2022. Ada hal yang berbeda di 2019 dengan rancangan yang untuk masuk ke 2024. Yang berbeda itu adalah pada 2019 Kecamatan Sangkarang itu belum berpisah. Dia masih bagian dari Kecamatan Ujung Tanah. Itu di 2009 untuk komposisi kecamatannya ya. Ya, 2019 dia Kecamatan Sangkarang itu masih bagian dari Kecamatan Ujung Tanah. Tapi di dapil kota itu sudah berdiri sendiri. Artinya kondisi 2019 dapil kota itu dengan dapil Makassar maksudnya, dengan dapil provinsi itu kan tidak nyambung, sempat bersoal kemarin. Karena data ini berangkat dari DAK yang dikeluarkan oleh Depdagri. Lalu kemudian penataan wilayah untuk 2024 yang kita gunakan ini, sumber petanya itu adalah dari Badan Informasi Geospasial. Nah, ini yang akan muncul nanti dituangkan dalam aplikasi. Sebagai informasi adalah proses uji publik, proses diskusi publiknya, kemudian penggunaan data jumlah penduduk ini akan kemudian dituangkan dengan pemenuhan 7 prinsip dalam penataan dapil yang akan dimuat di dalam aplikasi yang namanya Sistem Informasi Daerah Pemilihan atau SIDAPIL. Nah, yang saya kembali tadi untuk dapil 2019 dengan rancangan untuk menuju 2024, ada satu prinsip yaitu kesinambungan. Prinsip kesinambungan itu dari 7 prinsip itu adalah dapil lama itu berkesinambungan dengan dapil yang akan digunakan misalnya 2009 ke 2024. Di aplikasi itu akan terbaca tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena itu tadi komposisi kecamatan. Sangkarang itu sebelumnya belum terpisah, dia masih bagian daripada Kecamatan Ujung Tanah. Sekarang di 2024 itu dia sudah berdiri sendiri. Artinya memang komposisi kecamatan itu tidak terbaca berkesinambungan. Karena di 2024 yang akan digunakan itu berbeda. Itu salah satu rancangan untuk dapil provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dari simulasi kami dan kemudian menyusun rancangan ini ada 2 yang kami ajukan. Rancangan kedua itu lebih pada penamaan dapil. Penamaan dapil di mana di aturan KPU itu penamaan dapil menggunakan arah jarum jam dan menggunakan angka Arab. Angka Arab ya 1, 2, 3. Jadi bukan lagi sulsel A, sulsel B. Jadi 1, 2. Jadi
sesuai arah jarum jam. Kalau lihat peta secara horizontal, vertikal, gitu, tadinya yang Sulsel 11 itu di daerah Luwu Raya, kalau menggunakan arah putaran jam, Goa Takalar yang jadi dapil Sulsel 11. Nah, itu dua rancangan yang coba kami ajukan, termasuk kami diskusikan di proses FGD kemarin. Dari yang kami bagikan resume itu mencoba memuat, karena selain di dalam format aplikasi Sidapil ini juga ada penjelasan narasi yang memperkuat argumentasi di balik angka-angka yang ada di dalam Sidapil, termasuk juga adalah bagaimana menjelaskan prinsip misalnya integralitas wilayahnya, termasuk kesetaraan nilainya. Ini akan memperkuat, dan itu tuh muncul di dalam proses FGD kemarin. Ibu Bapak bisa lihat di resume atau kesimpulan yang kami bagikan, yang kami coba susun dalam bentuk resume, yaitu kesimpulan dalam fokus grup diskusi kemarin. Misalnya yang pertama adalah bagaimana ormas dalam hal ini tokoh-tokoh agama menginginkan pemilu dalam hal ini dalam pendekatan dapil itu membangun misalnya kedamaian, terciptanya kira-kira kesejukan di dalam pemilu itu sendiri. Artinya dapil ini tidak semata-mata sebagai arena atau tempat caleg untuk merebut suara atau berkompetisi, tetapi dapil juga sesungguhnya bagian dari resolusi konflik. Bagaimana menjaga kedamaian, kerukunan, menjaga pemilu yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu itu sendiri. Nah itu yang berkembang di dalam proses FGD. Kemudian prinsip lain yang berkembang di dalam proses FGD adalah prinsip penataan dapil adalah merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi dalam pengkajiannya. Itulah kemudian dari 7 prinsip yang ada di dalam penataan dapil, ini kita tidak lihat secara terpisah atau parsial. Tapi kemudian prinsip-prinsip misalnya soal kohesivitas ini tidak dilihat berdiri sendiri, tapi kemudian dia berkaitan dengan bagaimana dengan kesetaraan nilai suaranya. Lalu kemudian bagaimana masuk pada hal yang lebih substansi lagi, katakanlah sistem ketaatan kita pada sistem pemilu yang proporsional. Di mana sistem pemilu proporsional itu menghendaki dapil besar dan alokasi kursinya juga besar. Nah, sistem proporsional ini mendorong peserta pemilu ini mempunyai peluang yang besar, peluang yang sama dalam perolehan kursi. Ini yang berbanding terbalik dengan sistem pemilu distrik. Distrik kecil, dapilnya, kursi yang tersedia di dapil itu kecil juga. Nah itu yang kemudian bagaimana kita melihat keterkaitan dan kemudian saling menguatkan di antar 7 prinsip penataan dapil ini. Itu juga kemudian yang muncul di dalam diskusi atau FGD di 2 sesi itu. Kemudian soal prinsip integralitas wilayah dan kohesivitasnya dalam penataan dapil. Yang contoh itu dapil Selayar itu. Karena kalau di integralitas wilayah berada dalam satu wilayah yang sama, itu di peta itu akan aplikasi membaca tidak memenuhi karena memang tidak terintegrasi.
dari sisi wilayahnya. Kemudian misal ada keinginan, ada diskusi di proses FGD ini bagaimana Selayar itu digabungkan di Bulukumba dengan Sinjai. Kita coba simulasikan gabung di Selayar di Sinjai dengan Bulukumba misalnya karena kedekatan prinsip kohesivitasnya, kedekatan budayanya. Tapi ini tidak selesai di sini karena kemudian dia akan berdampak pada dapil yang lain. Jenepontonya, Bantengnya bagaimana. Terus itu akan ikut masuk juga bagaimana dengan Takalar, Goanya. Nah ini kemudian dihitung misalnya kesetaraan nilai suaranya. Kemudian proporsionalitasnya juga ikut dihitung. Ini artinya apa? Ini kemudian tidak hanya Selayar ketika digabung masuk Bulukumba, Sinjai, tidak selesai hanya sampai di situ. Dia akan dia akan berantai dengan dapil yang lain. Termasuk dengan kita coba lirik Bone yang tadinya berdiri sendiri, bagaimana kalau digabung dengan Sinjai? Ini kan artinya berputar lagi nih. Nah itu konsekuensi yang kemudian jadi pertimbangan. Sementara prinsip lain juga harus dijaga. Ya, tidak hanya soal kohesivitasnya, tetapi kesetaraan nilainya, proporsionalitasnya, lalu kemudian yang jauh juga yang kita harus tidak bisa nafikan, soal ketaatan pada sistem pemilu proporsional itu. Ini yang itu yang jadi muncul dan kita coba simulasikan dan dampaknya seperti itu, dia bisa berantai ke dapil yang lain. Kemudian saya kira ini di poin E-nya untuk kesimpulan kita. Ini adalah rangkaian yang kami KPU Provinsi akan mempresentasikan di KPU RI dengan tidak mengabaikan masukan yang ada di dalam proses FGD maupun uji publik ini. Ini menjadi lampiran kami di dalam rancangan penataan dapil bahwa ada masukan dari publik, ada catatan dari publik, bahkan lebih jauh lagi ada tanggapan dari publik menyangkut misalnya integralitas wilayahnya, kohesivitasnya. Yang nanti itu akan kita ketahui bersama di KPU RI yang kemudian akan dinilai bagaimana hasil rancangan dapil ini kemudian ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Saya kira itu penjelasan dari proses kita sampai hari ini. Ibu Bapak mungkin bisa ini kita hasil simulasi ini kita tuangkan di dalam aplikasi yang namanya Sidapil. Ibu Bapak bisa melihat ini aplikasinya. Coba kasih di minimize dulu supaya bisa dilihat utuh aplikasinya. Ya, nah ini kira-kira sini. Ini aplikasi yang digunakan. Sidapil, ini rancangan 1, beberapa fitur dashboardnya seperti ini kelihatan. Jadi yang seperti Ibu Bapak lihat, jumlah kabupaten kota 24, jumlah kecamatan, jumlah kursi, penduduknya berapa, berapa BPPD, kemudian penamaan dapil. Nah ini kemudian bisa menjelaskan soal jumlah penduduk di satu dapil dibagi dengan BPD-nya itu tidak habis terbagi itu semua jumlah penduduk. Jadi ini kemudian bisa menjelaskan bagaimana berapa komposisi sisa penduduk. Oke, lanjut ke balik tadi yang ke peta. Nah ini nih untuk dapil, ini rancangan 1 ya, rancangan 1 ini penamaan dapilnya
masih menggunakan penamaan dapil yang lama. Nah kalau kita lihat ini bandingkan dengan arah jarum jam, loncat-loncat ini, ada yang satunya di mana, duanya di mana, tiganya di mana, enamnya di mana. Ini bisa dilihat per dapil. Masuk untuk Sulsel 1. Ya seperti informasi kemarin dalam proses FGD untuk Sulsel 1 ini terjadi pengurangan kursi karena jumlah penduduk juga berkurang. Makassar ini sekitar 199.000 sekian, hampir 200. Dan itu hampir merata di setiap kecamatan pengurangannya. Nah ini di Sulsel 1, Sulsel 2, Sulsel 3, Goa, Takalar, Sulsel 4, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Sulsel 5, Bulukumba, Sinjai. Ini kalau lihat penamaan jamnya ini, ya dia tawaf dia kan dari kiri ke kanan. Kalau jarum jam dari kanan ke kiri, ini tak balik, ini tawaf dia ini. Atau jangan-jangan jam digital, bukan jam mana. Kalau jam digital tidak ada putarannya. Nah, baru loncat ke Sulsel 6. Sulsel 6 Maros, Pangkep, baru Parepare. Nah, Sulsel 7 Bone. Ya, loncat. Sulsel 8 Wajo, Sopeng Wajo. Sulsel 9 ini Pinrang, Sidrap, Enrekang. Sulsel 10 Tanah Toraja, Toraja Utara, Sulsel 11 Luhuraya. Komposisi kursinya bisa ditampilkan yang Excel. Ini Sulsel 1. Ya. Ternyata kabelnya yang longgar. Ini ya, Sulsel 1 ini Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Talo. Alokasi kursinya 8. Peringkat sisa penduduknya itu. Jadi alokasi kursinya adalah 8. Sulsel 2. Nah ini Sulsel 2 yang berkurang ini ya, dari 9 ke 8. Dari berapa? Oh Sulsel 1 ini yang 9 ke 8, sorry. Sulsel 2 yang 6. Tap. Ya, Panakuka, Manggala, Tamalandrea, Biringkanaya. Ya. Jadi kemudian Sulsel 4 ini masih rancangan 1. Yang penamaan dapilnya masih yang lama. Jeneponto, Bantaeng, Selayar. Kursinya 7. Kemudian Sulsel 5, Bulukumba, Sinjai. Kursi yang tersedia 6. Nah ini yang kemarin yang dari kesetaraan nilai ini, itu ada kelebihan. Jadi ada kelebihan setengah orang ini, setengah kursi. 0,58.
Lalu kemudian dapil Sulawesi Selatan 6, Maros Pangkep baru jadi 10 kursi. Ini yang sisa suaranya mendekati dengan bilangan pembagi penduduk ini. Kemudian Sulsel 7, Bone 7 kursi. Lalu Sopeng Wajo ini juga yang berkurang dari 7 ke 6. Wajo ini 60.000 berkurang jumlah penduduknya, 60.000 lebih, Sopeng 11.000 lebih. Kemudian Sulawesi Selatan 9, Pinrang, Sidendeng, Rapang, Enrekang 9 kursi. Lalu kemudian Sulawesi Selatan 10, Tanah Toraja, Toraja Utara tetap 5 kursi. Nah ini dapil 11 ini, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur tetap juga 11 kursi. Nah ini rancangan 1 ini. Rancangan 2-nya. Nah ini rancangan 2 perubahan nama. Tetap dengan komposisi kursi yang sama dengan dapil 1. Ya, itu yang coba kami sampaikan bahwa proses uji publik juga ini pada kesempatan kali ini kami juga masih menerima catatan, respon, tanggapan dari Ibu Bapak semua dari presentasi ini karena resume yang ada di tangan Ibu Bapak yang kami sudah bagikan ini juga menjadi lampiran narasi dari rancangan dapil ini. Bahwa apa yang muncul dalam proses FGD, apa yang muncul dalam proses uji publik, ini menjadikan satu naskah yang tidak terpisah dari apa yang Ibu Bapak lihat di dalam aplikasi maupun di tabel yang kami sudah susun. Ini menjadi masukan dan kami akan sampaikan nanti di KPU Republik Indonesia. Ada yang juga bertanya, harusnya cepat mini, banyak yang kami dapat masukan, harusnya cepat mini supaya karena daftar calon ini sudah di masing-masing peserta pemilu sudah ada katanya daftar listnya. Nah harus perkenalan terhadap dapilnya ini sudah juga harus bergerak. Tapi saya kira begini, ada pesan dari tokoh-tokoh agama, bagaimana dapil ini juga menjadi bagian dari resolusi konflik, bagaimana menjaga kedamaian, kerukunan kita, bagaimana pemilu berjalan secara jurdil, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga dapil adalah menjadi bagian dari resolusi konflik kita bersama. Itu saya kira dari saya, kami persilakan Ibu Bapak yang ingin memberi respon, tanggapan atau catatan atas rancangan dapil yang KPU Provinsi susun dalam 2 rancangan, rancangan 1 dan rancangan 2. Dari saya sekian, terima kasih. Mungkin Pak Nawir bisa pandu? Masih perlu ya. Silakan Ibu Bapak. Baik. Saya mulai dulu Pak ya, sebentar saya akan buka. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Saya Nawir. Sebenarnya biar tidak perlu fasilitator sebenarnya ini kalau pemandu. Moderator, cuma memang mekanisme hubungan itu kadang-kadang perlu juga moderasi ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah presentasikan oleh Pak Asram tadi, sudah kita bahas kemarin sebagian ya. Cuma memang ada yang dibuka uji publik, sekiranya ada yang ingin dimakan atau diklarifikasi, inilah forumnya. Sebab itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang ingin
memberikan tanggapannya. Artinya tanggapan terakhir ini karena tidak lagi forum setelah ini. Saya persilakan dari, tolong sebutkan nama supaya tidak saya lupa juga gitu ya. Ya, Malapiang dari P3. Kalau tidak salah kemarin itu, ya saya cuma mengingatkan ini. Ada opsi yang ketiga yang kita mau buat. Nah, saya belum melihat itu, Pak. Jadi opsi ketiga itu, apakah opsi ketiga itu kemudian bisa menjadi rekomendasi untuk perubahan dapil pada 2029 lah kira-kira begitu, atau bisa dimasukkan sebagai choice untuk rancangan yang kita ajukan ini. Ya, mungkin nanti ya katakanlah misalnya seperti selayar dan seterusnya tadi yang kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Malapian. Ini ada memang poin kemarin tentang ada kemungkinan memang muncul opsi ketiga. Tetapi nanti kita dengarkan Pak Asram apakah itu memungkinkan nantinya opsi-opsi itu. Tapi gagasan itu mestinya memang sampai di KPU RI. Gagasan itu ya, karena itu kemungkinan bisa muncul dari opsi itu. Terima kasih Pak, sudah diingatkan Pak Malapian. Yang kedua, ada lagi? Atau cuma itu saja? Pokoknya mau opsi ketiga. Ya. Ada lagi dari teman-teman dari partai politik, dari parpol? Gimana Pak? Disampaikan saja kalau yang disampaikan. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya nih karena kemarin saya tidak hadir, jadi coba menganalisa dulu sedikit dari teman-teman partai politik. Pada prinsipnya, oh ya, nama saya Bayu dari Partai Demokrat. Saya sebenarnya yang jadi pertanyaan buat saya penamaan dapil menurut saya bukan sesuatu yang terlalu urgent buat saya secara partai di Demokrat kami sudah bicarakan. Cuman yang jadi pertanyaan buat kami untuk Makassar kehilangan hampir 200.000 itu masih menjadi tanda tanya buat kami. Kemudian Sopeng Wajo itu yang cukup besar juga. Ya kenapa sampai sejauh itu perbedaannya, dan sepertinya ada nyambung ini antara Makassar dan Sopeng Wajo, kemudian penambahan dari Sulsel 6 dengan Sulsel 3. Makanya tadi saya coba diskusikan apakah kemarin sempat dibahas alasannya kenapa bisa seperti itu, apakah memang di waktu di kabupaten itu ada pengawalan terhadap penambahan dan pengurangan itu, mungkin bisa sedikit diberikan penjelasan. Ya, terima kasih. Iya, kalau misalnya tanya sama Pak Malapian sebentar, kalau selesai bisa juga. Iya, kita tampung saya dulu. Kita tampung saja. Ada lagi? Mana, Pak? Cukup. Iya, masih ada kah? Teman-teman yang di belakang, Ibu Yeni mana Ibu Yeni ya? Ada ya? Oh, saya tidak ada. Yang sebelah kanan dari teman-teman Ormas dan Ornop, ada yang mau direspon lagi? Ya,
Tidak ada? Cukup kayaknya ya. Baik, kalau begitu dua soal saja. Ini yang satu hanya yang pertanyaan terakhir itu soal Pak Bayu yang kemarin tidak hadir, jadi nanti dijelaskan saja. Jadi terus yang kedua ini soal kemungkinan opsi ketiga seperti apa. Saya kira itu perlu diklarifikasi yang dimaksud dengan kemungkinan itu. Saya kembalikan ke Pak Asram saja ya. Iya, baik. Soal yang selayar itu ada di poin C itu, di kesimpulan. Jadi nanti ini akan kami narasikan. Di poin C ini kan prinsip integritas wilayah dan kohesivitas dalam penataan dapil menjadi perhatian partisipan FGD seperti contoh kasus dapil selayar itu. Jadi nanti akan kami narasikan utuh, ini akan kita tambah menjadi apa? Memungkinkan misalnya masuk ke opsi ketiga. Nanti akan kami jelaskan di KPU. Ini kan poin-pointernya ini kesimpulan kemarin. Jadi kita akan narasikan lebih jauh ini. Bahwa ini muncul dalam proses FGD di sesi pertama, bahkan juga masuk di sesi kedua ini. Di akademisi, di ormas, di teman-teman NGO juga. Untuk dapil selayar yang apa, Jeneponto, Bantaeng, Selayar. Nah, ini juga mungkin Goa. Goa, iya. Makanya itu penjelasan kami tadi. Ini kita coba simulasikan. Dia akan berantai. Kalau misalnya Selayar masuk ke Bulukumba, Sinjai. Lalu kemudian supaya tidak ada disparitas kursi yang tersedia. Kalau hanya Jeneponto dengan Bantaeng, bagaimana misalnya dengan Takalar. Lalu kemudian misalnya Bulukumba, Selayar, Bantaeng. Sinjai masuk Bone. Jadi Goa, Takalar juga tidak terganggu tetap. Nah ini semua kita simulasikan ini. Nah, makanya ini narasi ini apa yang muncul di FGD ini soal Selayar ini nanti akan kita narasikan lebih jauh. Bahwa ini muncul di dalam proses uji publik ini. Artinya bahwa pasti dia akan berantai dengan dapil yang lain. Tidak hanya berhenti ketika misalnya Selayar langsung dimasukkan ke Bulukumba dan Sinjai. Berantai dengan dapil yang lain. Nah yang dari Demokrat Bayu, ini sama pertanyaannya kemarin Heni. Karena ya terbalik. Jadi yang kita gunakan ini adalah DAK 2, data agregat kependudukan per kecamatan. Semester 1 tahun 2022. Itu yang digunakan juga dalam penataan dapil kabupaten kota. Nah DAK ini kan diserahkan resmi oleh Depdagri. Nah, itu yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU nomor 457. Jadi datanya itu data jelas, data kependudukan. Bahwa faktanya kependudukan kita itu untuk Sulawesi Selatan totalnya sekitar 266 sekian. Berkurang. Ya, Makassar hampir 200.000. Karena 199. Dan itu merata ke semua kecamatan. Beberapa asumsi bisa kita tapi kan perlu diuji lebih jauh lagi. Misalnya area pemukiman perumahan baru itu di Moncongloe, Patalasang, Palangga, Galesong. Galesong itu kemudian juga berkontribusi pada jumlah penduduk Takalar sehingga kursinya bertambah. Kita coba cek itu Palangga, boleh lihat ya, mungkin ibu bapak peserta ikut dalam proses uji publik atau FGD di dapil Goa. Palangga itu biar berdiri sendiri itu bisa di Goa. Nah itu karena pemukiman baru. Sama dengan Monconglo itu. Monconglo. Monconglo ya, Patalasang.
Karena kalau tidak salah di Maros itu dapil yang Malawa yang pinggiran itu berkurang. Dia lari ke dapil ini yang beririsan dengan Mandai, Mancholoi, situ. Tapi tidak lari ke kota. Kalau Toraja Utara, dapil yang di gunung itu berkurang, dia larinya ke kota, urban. Terjawab. Tapi kalau Maros enggak, dia enggak masuk ke kota Maros. Dia ke Nyamping. Nah, begitu. Nah, kalau Sopeng dengan Wajo ini yang ya, yang saya dapat informasi, tapi sekali lagi perlu diuji nih asumsi. Daftar haji kita itu kan 40-50 tahun. Nah itu, salah satu itu orang kemudian ya pembukaan area sumber-sumber ekonomi, tambang. Paling ada yang mungkin yang Lu Utara Pak. Itu Lu Utara drastis sekali pengurangan penduduknya. Area tambang Morowali, Sulawesi Tengah. Justru Sulawesi Tengah itu DPRD provinsinya bertambah itu kursinya. Nah itu mungkin itu beberapa variabel yang memang masih perlu diuji juga. Atau kemudian yang lebih jauh ya administrasi kita sekarang agak tertib untuk KTP. Nah Makassar mungkin salah satu variabelnya itu. Administrasi kependudukan kita. Itu kira-kira yang saya bisa respon terus menyangkut komposisi. Ya bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya, karena kan gini, saya kasih gambaran. 9 juta itu dari DAK 2 yang digunakan untuk dapil, yang digunakan dalam pencalonan DPD untuk syarat minimal dukungan itu kan DPT. DPT kita yang ada bersumber dari DAK itu 6.100.000. Nah pemutakhiran data pemilih yang sementara berjalan ini 6.700.000. Jadi memang harus ada update yang berkelanjutan. Tapi yang namanya tahapan pemilihan kepala tahapan penataan dapil ini juga bagian utuh dari tahapan pemilu kita. Dapil ini harus berakhir di mana? Bulan berapa? Nah, PKPU 6 yang jadi rujukan aturan dapil itu 9 Februari sudah penetapan. Karena sudah siap-siap masuk tahapan pencalonan di bulan Mei. Saya kira peserta pemilu berkepentingan untuk mengenali dapilnya, untuk melakukan sosialisasi di dapilnya juga. Nah ini artinya tidak bisa ditahan, ini sudah tahap. Nah itu konsekuensinya dalam penataan dapil pas keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi tugas ke KPU untuk menata dapil DPRD Provinsi RI di tengah tahapan yang sudah berjalan. Yang harus selesai di Februari. Jadi prosesnya untuk mau membongkar utuh lagi tidak seperti proses yang ada di dapil penataan dapil di kabupaten kota. Itu jadi, nah ada beberapa hal itu kemudian bisa kita lihat secara utuh bagaimana proses penataan dapil ini. Saya kira itu dari saya. Saya persilakan lagi, langsung saja kalau masih ada. Saya persilakan masih ada. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Aslam tadi cukup bisa membantu kita memahami konteks, ya konteks keadaan hari ini. Saya buka, Pendeta Adri, adakah yang mau sampaikan? Cukup, sudah cukup itu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Jadi sekedar informasi bahwa kemarin itu bapak-bapak kita yang mewakili Ormas, Walobi, Parisada, PGI dan juga LSM, harapannya dan poin diskusinya lebih mengharapkan dapil ini dapil atau perataan dapil ini tidak menimbulkan implikasi potensi konflik. Nah, itu dia. Misalnya meributkan soal kohesivitas budaya sejarah, jangan-jangan nanti malah cakar-cakaran orang. Nah itu, jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu dari tokoh-tokoh agama dalam pemilu maupun perataan dapil ini, bagaimana caranya yang mengutamakan pada proses resolusi konflik atau mediasi konflik, ketimbang semata-mata arena kontestasi politik. Ya, kayaknya sudah tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih. Saya ingin sampaikan satu hal dari pengalaman kemarin dan juga ada di poinnya, resumenya teman-teman KPU. Penataan dapil ini, itu memang idealnya itu satu kajian khusus, semacam kajian akademik yang lebih komprehensif dari segi kompetensi keilmuan maupun pengalaman dan sosial gitu ya. Supaya dia memang lebih utuh seperti harapan kita. Misalnya seperti Pak Malapian tadi, harapannya kan ideal. Yang kedua memang sebaiknya tidak dalam bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, itu jadi memang input yang paling berharga dari proses kemarin bahwa kita terinspirasi pentingnya mengkaji dapil itu lebih komprehensif tetapi dipisah dari proses tahapan pemilu. Jadi memang kajian ilmiah lah, kajian akademik, sehingga nanti akan kelihatan misalnya dapil RI itu apakah berdasarkan DAS, Yeneberang, Walenai, Sadang misalnya, bisa jadi. Itu berkaitan ekologi, ya, aspek-aspek budaya, ekonomi dan ekologinya, geopolitiknya. Itu yang paling berharga dari proses kemarin itu. Menjadi penting ini barang karena dapil itu bukan cuma menjadi arena kontestasi politik, tapi juga bisa merekatkan hubungan-hubungan kultural, sejarah dan sosial. Saya rasa itu Pak Sram ya, sudah sangat lebih dari cukup. Kita sudah paham apa yang berubah, ada yang bertambah, ya, seperti dalam rancangan 2. Mudah-mudahan aspirasi kita tidak menguap begitu saja, tapi menjadi bahan pertimbangan KPU RI yang akan dipresentasikan oleh KPU Sulsel. Terima kasih semua sudah berkontribusi. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.